Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Ginagarani dengan NIM 2013699. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang dialek bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bahasa Arab ini memiliki perbedaan dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini itu disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, bahasa Arab ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Apa itu bahasa Arab Fusha? Bahasa Arab Fusha ini berasal dari salah satu dialek pemenang, yaitu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada, yaitu dialek Quraisy. Kemenangan dari dialek Quraisy ini didukung oleh banyak faktor seperti faktor agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri. Sehingga dengan banyaknya penduduk ini, dialek Quraisy ini tersebar luas, banyak dipergunakan oleh semua golongan dan mempengaruhi serta mengalahkan pamor-pamor dialek lainnya yang sering disebut dengan bahasa Arab Amiyah. Kemudian, apa itu bahasa Arab Amiyah? Bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi ataupun ilmiah seperti halnya bahasa Arab Fusha. Kemudian bahasa Arab Amiyah ini merupakan dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Dialek-dialek ini adalah ragam bahasa Arab yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa Arab lainnya. Namun, semua ragam bahasa ini tuh tetap memiliki ciri umum yang menyatukan semuanya dalam satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Menurut para ahli bahasa Arab, dialek atau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-hajah adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, secara umum, ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakannya oleh banyak orang. Selain dari faktor mendasar ini, terdapat faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh juga terhadap timbulnya berbagai macam dialek, yaitu ada faktor politik, faktor sosial, faktor geografis, dan faktor kebudayaan. Para ahli memberikan nama setiap dialek yang dipakai suku-suku Arab, kecuali dialek Quraisy. Adapun berbagai bentuk fenomena ragam dialek dan nama-nama dialek yang terdapat dalam bahasa Arab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada dialek istinto. Nah, dialek istinto ini yaitu membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan huruf to. Contohnya itu ada akto, yang berarti memberi. Nah, dalam dialek istinto ini kata akto dibaca dengan anto. Jadi ain sukunnya itu dibaca nun karena bersebelahan dengan huruf to. Tetapi kalau diteliti lebih dalam lagi, istinto ini bukan gejala yang terjadi pada setiap huruf ain yang berdampingan dengan huruf to, tapi ini khusus untuk kata akto dan derivasinya saja. Kemudian dialek selanjutnya yaitu ada dialek Taltalah. Taltalah ini merupakan logat bagi kabilah Barak. Akan tetapi pengarang kamus lisan Al-Arab ini mengatakan bahwa Taltalah ini ada pada mayoritas kabilah Arab. Taltalah ini merupakan gejala bahasa untuk mengkasrokan huruf mudhari'ah. Contohnya itu ada ana i'lamu, nahnu ni'lamu, anta ti'lamu, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada dialek Cancana. Nah, dialek ini tuh dinisbatkan kepada dialek Yaman. Dialek ini Cancana ini yaitu menggantikan huruf kaf dengan shin. Contohnya itu ada Allahumma labbaik, yang dibacanya itu Allahumma labbaik. Jadi huruf kafnya itu diganti dengan huruf shin. Contoh lain itu ada alaik, yang dibacanya alaish. Kemudian fenomena itu hampir sama dengan dialek Kashkasyah. Selanjutnya itu ada dialek Tamtamaniyah. Dialek Tamtamaniyah ini merupakan gejala menggantikan huruf lam ta'rif menjadi mim sukun. Contohnya itu ada sofa al-jawu, yang dibacanya itu sofa am-jawu. Jadi huruf lam ta'rif itu diganti dengan huruf mim. Selanjutnya itu ada dialek Aj'ajah. Nah, dialek Aj'ajah ini yaitu menggantikan ya bertasydid dengan jim. Contohnya itu al-ashi, yang dibaca menjadi al-ashij. Selanjutnya itu ada dialek An-Anah. Nah, dialek ini itu dinisbatkan kepada suku Tamim, Qais, Asad, dan suku-suku sekitarnya. Namun lebih terkenalnya itu dinisbatkan kepada suku Tamim. Menurut Al-Faro dan Sa'lab, dialek An-Anah ini menggantikan hamzah dengan ain, tetapi hamzahnya itu hanya terdapat pada huruf anna dan ina saja. Contohnya itu ada syahada annaka Rasulullah menjadi syahada annaka Rasulullah. Tetapi As-Suyuti itu tidak membatasi pada anna dan ina saja, melainkan berlaku pada semua kata yang diawali dengan huruf hamzah. Contohnya itu ada kata aslama yang diawali dengan hamzah, kemudian menjadi aslama, uzun menjadi unzun, dan seterusnya. Kemudian dialek selanjutnya itu ada dialek Fafaha. Nah, dialek Fafaha ini dinisbatkan kepada suku Huzail. Fafaha ini merupakan gejala kebahasaan untuk menggantikan huruf fa dengan ain. Contohnya itu pada ayat Al-Quran.
hattahin menjadi atahin. Tetapi sebenarnya gejala itu hanya terjadi pada kata hatta saja, karena pada contoh tersebut kata hin itu tidak berubah seperti kata hatta. Selanjutnya itu ada dialek kit'ah. Nah, dialek ini itu dinisbatkan kepada suku Toi. Kit'ah ini adalah memotong suatu kata sebelum huruf akhir. Contohnya itu ada yawal, yang seharusnya itu yawalat. Jadi kit'ah ini tuh semacam tarhim, yaitu menghapus huruf terakhir dalam sebuah kata. Selanjutnya itu ada dialek kaskasah. Al-Mubarid mengatakan bahwa kaskasah ini merupakan menggantikan kaf dengan shin. Penggunaan dialek ini tuh hanya ditemukan pada kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudor. Selanjutnya itu ada dialek kaskasah. Nah, dialek ini itu dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dan Mudor. Juga dinisbatkan kepada suku Bakar, Bani Amr, dan sebagian suku Asad. Yang dimaksud dengan al-kashkashah yaitu mengganti kaf mu'annas pada saat waqaf dengan shin, atau menambahkan huruf shin setelah kaf tersebut. Contohnya itu ada contohnya itu pada kata biki yang dibacanya itu bikash. Nah, ada kata alaiki yang dibacanya alaikash. Kemudian selanjutnya itu ada dialek Laklakaniyah. Dialek ini itu dinisbahkan kepada orang Irak yang menduduki daerah lembah sungai Furat. Yang dimaksud dengan Laklakaniyah yaitu kekurang fasihan dalam berbicara atau beratnya lidah untuk berbicara. Selanjutnya itu ada dialek Watam. Nah, dialek ini itu dinisbatkan kepada kabilah di Yaman. Watam ini menggantikan sin dengan tak. Contohnya itu pada kata annas yang artinya itu manusia, kemudian dibacanya itu annats. Kemudian contoh lain itu ada al-hamas yang dibaca artinya itu kelompok pejuang atau pahlawan, kemudian dibacanya itu al-hammats. Nah, selanjutnya itu ada dialek wakam. Dialek wakam ini adalah membaca kasroh kaf yang ada pada dhamir mukhatabin atau kum apabila didahului oleh kasroh atau ya. Contohnya itu ada bikum dibaca bikim, wa'alaikum dibaca wa'alaikim, dan yang terakhir itu ada dialek al-waham. Nah, dialek ini itu dinisbahkan kepada suku Kalb. Yang dimaksud dengan al-waham adalah membaca kasroh ha yang ada pada dhamir gobin mutasil atau hum, seperti kata anhum dibaca menjadi anhim. Kemudian contoh lain yaitu pada kata minhum yang dibaca menjadi minhim, di mana huruf ha-nya itu dibaca kasroh, jadinya itu him. Nah, dari contoh-contoh tersebut, walaupun adanya perbedaan dialek, dengan adanya perbedaan dari segi hurufnya atau tanda bacanya, tetapi tidak merubah makna, artinya maknanya itu tetap sama. Adapun dialek Arab ini dianggap buruk ataupun celak, yaitu ada dialek ajah, amgomah, syansyana, wan, tamtamah, an'anah, kashkasyah, wahan, qat'ah, laklakanah, dan istinto. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.